Di sudut barat Nusantara, di tanah Minangkabau yang subur, lahirlah 3 ulama besar yang kelak akan mengubah wajah spiritual Sulawesi Selatan selamanya. Mereka adalah Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang, dan Datuk Ritiro, dikenal dengan sebutan Dato Talu atau 3 Datuk. Kisah mereka adalah epik tentang perjalanan iman, keberanian, dan strategi dakwah yang luar biasa. Semuanya bermula di awal abad ke-17. Setelah menimba ilmu agama yang mendalam di Tanah Suci Mekah. Bahkan, ada yang menyebut juga berguru ke Sunan Giri di Pulau Jawa. Ketiga ulama ini merasakan panggilan jiwa untuk menyebarkan cahaya Islam ke penjuru Nusantara. Hati mereka tertambat pada sebuah negeri di seberang lautan, Sulawesi Selatan. Tanah para pelaut ulung dan kerajaan-kerajaan yang perkasa seperti Goa, Talo, dan Luwu. Dengan tekad yang membara, mereka pun berlayar, mengarungi lautan luas. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka menghadapi ombak ganas dan angin kencang. Sebuah ujian pertama bagi keteguhan iman mereka. Setibanya di Sulawesi, mereka tidak langsung berdakwah di tengah keramaian. Mereka memilih untuk singgah sejenak di Banteng, mempelajari adat istiadat, bahasa, dan struktur sosial masyarakat setempat. Ini adalah langkah pertama dari strategi dakwah mereka yang brilian. Memahami sebelum mengajar. Setelah merasa cukup bekal, mereka pun mulai bergerak. Namun, mereka tidak bergerak bersama. Mereka sadar bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik unik. Maka, mereka membagi tugas. Datuk Ribandang, yang memiliki keahlian dalam hukum Islam dan tata negara, memilih untuk menuju pusat kekuasaan, kerajaan Goa Talo. Datuk Patimang, yang ahli dalam tauhid dan akidah, berjalan menuju kerajaan Luwu, kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Datuk Ritiro, yang dikenal dengan kedalaman ilmu tasawufnya, menuju ke daerah Tiro dan Bulukumba, wilayah yang masyarakatnya masih memegang teguh kepercayaan animisme. Strategi ini terbukti sangat efektif. Datuk Ribandang mendekati para bangsawan dan penguasa di Goa Talo. Ia tidak langsung menentang adat, melainkan menunjukkan keselarasan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai luhur yang sudah ada. Ia berdiskusi dengan cerdas, menunjukkan keunggulan sistem syariat Islam dalam mengatur kehidupan bernegara. Kesabarannya berbuah manis. Pada tahun 1605, Raja Goa ke-14, Ai Mangarangi Daeng Manrabia, dan Raja Talo, Ai Malingkaan Daeng Manyonri, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keislaman para raja ini menjadi titik balik. Islam kemudian dinyatakan sebagai agama resmi kerajaan, dan dari sinilah Islam menyebar dengan sangat cepat ke seluruh wilayah kekuasaan Goa. Sementara itu, di kerajaan Luwu, Datuk Patimang menggunakan pendekatan yang berbeda. Ia fokus pada penguatan fondasi keimanan. Ia mengajarkan konsep keesaan Tuhan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat biasa, menghubungkannya dengan keagungan alam ciptaannya. Dakwahnya yang lembut dan menyentuh hati berhasil meyakinkan Raja Luwu, Lapatiware, untuk memeluk Islam. Luwu pun menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di bagian utara Sulawesi Selatan. Lain lagi dengan Datuk Ritiro. Ia menghadapi tantangan yang lebih berat di Bulukumba, di mana kepercayaan animisme sangat kental. Di sini, ia tidak hanya berdakwah dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Ia menunjukkan karomah dan kekuatan spiritualnya, membuktikan bahwa kekuatan Tuhan Yang Maha Esa jauh melampaui kekuatan roh-roh yang selama ini disembah. Kisah-kisah tentang kesaktiannya yang digunakan untuk kebaikan menyebar dari mulut ke mulut, membuat banyak orang kagum dan akhirnya tertarik untuk mempelajari Islam. Ia berhasil mengislamkan masyarakat dari lapisan paling bawah hingga para pemimpin adat. Metode dakwah Dato Talu ini sungguh luar biasa. Mereka menggunakan pendekatan Mabura Sitaka, yang artinya menyiram secara bersamaan, namun dari arah yang berbeda. Mereka tidak memaksakan kehendak, melainkan beradaptasi dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Mereka memperkenalkan syalat, puasa, dan zakat secara bertahap dengan penuh hikmah
dan kesabaran. Mereka juga memanfaatkan seni dan sastra lokal sebagai media dakwah, menciptakan syair-syair dan lagu yang berisi ajaran Islam dalam bahasa Bugis Makassar. Warisan Datuk Talu tidak hanya berupa jutaan umat Islam di Sulawesi Selatan. Warisan mereka adalah jejak-jejak peradaban yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Masjid Katangka di Goa, salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan, menjadi saksi bisu perjuangan Datuk Ribandang. Makam Datuk Ritiro di Bulukumba dan makam Datuk Patimang di Luwu Utara tak pernah sepi dari peziarah yang ingin mengenang dan mendoakan jasa-jasa mereka. Lebih dari itu, warisan terbesar mereka adalah model dakwah yang damai, cerdas, dan penuh penghargaan terhadap budaya lokal. Mereka mengajarkan kita bahwa menyebarkan kebaikan tidak harus dengan menghancurkan apa yang sudah ada, melainkan dengan menyempurnakannya. Kisah Dato Talu adalah bukti bahwa dengan ilmu, kesabaran, dan strategi yang tepat, 3 orang mampu menerangi sebuah pulau dan mengubah takdir jutaan manusia. Perjuangan mereka akan selalu terukir dalam sejarah sebagai pelita Islam di tanah Bugis Makassar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.